akuntansi. Kami mahasiswi STIM Mahaputra Riau. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengantar bisnis. Eva, di sini saya mau bertanya sama Eva. Sebutkan organisasi yang mengelola interaksi masyarakat. Organisasi yang mengelola interaksi masyarakat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada organisasi profit dan organisasi non-profit. Organisasi non-profit lebih berorientasi pada tujuan nilai sosial dengan lebih menekankan pelayanan kepada kelompok masyarakat. Contohnya LBH, LSM, dan Komnas HAM. Sedangkan organisasi bisnis lebih menekankan pada pencapaian profit atau profit oriented guna mempertahankan kelangsungan organisasi bisnisnya. Saya akan bertanya kepada Sari, jelaskan pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses sosial budaya yang dimulai dengan berinteraksinya suatu bangsa yang lain. Nisa, apa mau tanya? Sebutkan aliansi ekonomi. Aliansi ekonomi ada NAFTA, AFTA, dan Masyarakat Eropa. Eva, saya akan bertanya, sebutkan 3 persoalan yang dihadapi dalam setiap perekonomian. 3 persoalan yang dihadapi dalam setiap perekonomian itu yang pertama ada barang dan jasa apa yang seharusnya diproduksi, bagaimana memproduksi barang dan jasa tersebut, dan yang ketiga untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Sari, Eva mau bertanya nih, jelaskan dampak pada dunia bisnis di era keterbukaan yang dijalani Uni Soviet. Jatuhnya komunisme di Eropa Timur, sehingga banyak negara-negara mantan penganut paham komunis yang terbuka pasarnya. Perang Arab-Israel pada tahun 1970-an dan mengakibatkan persoalan minyak dunia berkurang. Harga minyak pun membumbung tinggi. Lisa, apa itu aspek ekonomi dalam globalisasi? Aspek ekonomi adalah di mana globalisasi berkaitan dengan lembaga ekspor dan impor dan perubahan mekanisme terjadinya pertukaran barang dan jasa secara mudah dan cepat. Eva, apa saja tantangan sosial yang harus dihadapi dunia bisnis? Tantangan itu yang pertama pemulihan ekonomi, kedua wanita di dunia kerja, yang ketiga isu link atau match. Isu link atau match adalah kondisi yang menggambarkan tingkat kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Yang keempat ada diversitas. Diversitas adalah adanya perbedaan multisuku yang dapat menyebabkan benturan antar suku yang perlu dihindari. Yang kelima konflik nilai, dan yang terakhir etika bisnis. Sari, apa sajakah hambatan-hambatan perdagangan internasional? Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan hambatan yang bersifat klasik. Di dunia tidak ada satu bahasa yang diterima oleh seluruh bangsa. Kedua, adat atau budaya. Budaya dan adat yang berbeda antara negara akan dapat menyebabkan masalah dalam hubungan bisnis. Yang ketiga, kurs dapat menjadi masalah potensial dalam perdagangan internasional. Dan yang terakhir yaitu politik dan proteksionisme. Bisa, apa saja yang menjadi penyebab munculnya globalisasi? Yang pertama, adanya perkembangan dunia teknologi dan komunikasi. Yang kedua, adanya akses ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang ketiga, adanya kemudahan dan kecepatan transportasi. Baiklah, itu tadi pemaparan materi mengenai pengantar bisnis. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.